Dulu, pada tidak mau membela Indonesia, sekarang pemain keturunan datang sendiri. Ya, berkat lolosnya ronde ketiga benar-benar nyata memikat banyak pemain keturunan Eropa. Kali ini, yang mengemis ingin membela Garuda adalah top skor nomor 2 Liga Belanda. Ia pun sampai memohon-mohon untuk dinaturalisasi. Dia juga meminta dihubungkan dengan PSSI agar bisa membela timnas Indonesia. Ya, penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21, Divisi 2 Liga Belanda. Pemain muda ini bernama Mauro Zylstra yang mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zylstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain penyerang yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest. Ujar Mauro Zylstra dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha pada Sabtu 22 Juni 2024. Ya, namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal prosesnya. Dia berharap Pardi Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan supaya bisa membantu dirinya. Apalagi, Mauro Zylstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zylstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk Nijmegen U21 Divisi 2 Liga Belanda U21. Ya, tubuhnya yang menjulang tinggi dan kokohnya badan Mauro Zylstra memang sangat cocok untuk seorang penyerang. Ya, Pardi bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI, katanya. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ujar Mauro Zylstra. Ya, apakah pemain Liga 2 Belanda ini akan dipantau Sintayong? Pasalnya Mauro Zylstra menjadi top skor kedua Liga 2 Belanda. Menarik dinantikan. Ya, Indonesia berhasil membungkam Singapura dengan skor telak 3-0. Namun di balik itu, ada momen menarik di tribun bangku penonton. Di bangku penonton itu, ternyata ada mata-mata yang dilakukan rival Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Vietnam? Ya, pihak Vietnam mengutarakan keanehannya terhadap Indonesia. Lihatlah bagaimana Vietnam sampai merekam aksi lemparan roket pemain timnas U16 saat menghadapi timnas Singapura yang langsung berujung gol lagi bagi Indonesia. Vietnam sampai kebingungan, pasalnya saat di timnas senior, Vietnam selalu kerepotan menghadapi lemparan roket Pratama Arhan. Sekarang ternyata generasi Arhan berlanjut ke timnas U16. Ya, generasi Arhan itu bernama Fabio Azca Irawan, di mana ia berhasil memberi asis Ciamik yang berbuah gol. Bahkan umpan itu berikan Fabio lewat bola lemparan ke dalam yang Ciamik. Sontak, para pemain Garuda Asia yang sudah berada di depan gawang Singapura U16 langsung berusaha menyambutnya. Mirza pun sukses meneruskan bola dengan sundulannya hingga berbuah gol. Ya, aksi Fabio Azca Irawan tentu saja langsung mencuri perhatian dan banjir pujian. Sosoknya juga sekaligus mengingatkan para penggemar dengan punggawa timnas Indonesia senior, yakni Pratama Arhan. Pratama Arhan yang dijuluki sebagai pemilik lemparan roket bagi timnas Indonesia ternyata bergenerasi kepada timnas U16 yang membuat Vietnam ketar-ketir. Dicintai jutaan supporter Indonesia, Sintayong kerap menangis. Ya, meski ada beberapa orang yang tidak menyukai Sintayong, nyatanya pelatih asal Korea Selatan tersebut tersentuh hatinya ketika melihat ribuan hingga mungkin jutaan fans Indonesia sangat mencintai seorang Sintayong. Bahkan Sintayong merasa tersentuh hatinya ketika supporter Indonesia meneriakkan namanya. Coach! Ya, Sintayong mengungkapkan rasa haru usai 4 tahun bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan di kanal YouTube Yang Jonyuk. Sintayong kadang mengaku sering menangis sendirian selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya, masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Sintayong seperti dicintai di Indonesia. Berbeda dengan di Korea Selatan, justru dilempar telur saat masa melatih Korea Selatan waktu dulu.
Sebenarnya, saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya, ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia bahwa saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan dan akan bekerja keras di masa depan, ujar Sintayong. Ya, mampukah Sintayong meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan membungkam orang-orang yang anti keturunan dan dirinya? We love you! Ya, timnas Indonesia telah memastikan lolos ke babak ketiga. Tinggal selangkah lagi untuk pertama kalinya Indonesia akan menjadi kontestan Piala Dunia 2026. Tentu dengan catatan jika lolos dari ronde ketiga. Di babak ketiga ini, Sintayong telah mengutarakan bahwa akan mencari pemain keturunan lagi untuk bisa bersaing dengan tim-tim raksasa Asia semacam timnas Korea Selatan hingga timnas Jepang. Namun, perlu dicatat oleh PSSI dan Sintayong, ketika mereka mencari pemain keturunan, jangan asal ambil saja. Meski pemain keturunan tersebut memiliki label grade A, jelas, poin utamanya mereka harus berjiwa nasionalis. Pemain keturunan tersebut harus berkorban sampai detik penghabisan untuk sang merah putih. Baru-baru ini, banyak beredar di media sosial, beberapa pemain keturunan yang dikabarkan diincar Sintayong, justru seperti ragu-ragu membela timnas Indonesia. Bahkan Indonesia seperti hanya tempat pelarian kedua bagi mereka. Seperti contoh yang pertama, banyak beredar di media sosial tentang ungkapan pemain keturunan bernama Ole Romeni. Setelah diincar Sintayong, Ole Romeni mengatakan, "Saya butuh jaminan tempat utama di skuad dan menjadi starting. Apalagi jika Indonesia masuk Piala Dunia, mungkin saya akan ke sana," ujar Ole Romeni. Ya, jika benar pernyataan Ole Romeni seperti itu, jelas tidak menggambarkan jiwa nasionalis dan tidak dibarengi dengan hati yang tulus untuk Indonesia. Ole Romeni hanya ingin enaknya saja, tanpa berjuang seperti Justin Hubner dan kawan-kawan. Maka tak heran jika pemain Liga Jepang itu menyindir beberapa pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Poinnya, timnas Indonesia butuh pemain yang berjuang dari titik nol, bukan hadir ketika sudah di atas. Setuju dengan perkataan Justin Hubner, mereka yang berjuang merekalah yang layak bermain di Piala Dunia jika Indonesia lolos. Jadi, PR besarnya, Sintayong harus mencari pemain keturunan yang benar-benar tulus untuk membawa nama Indonesia ke kancah dunia. I'm happy to make my first goal in this beautiful stadium. The support was amazing from the beginning. I think as a team we're so happy we made it through, so thank you for everything. Update proses Martin Paes. Ya, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga membagikan kabar terbaru terkait polemik perpindahan Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB di FIFA. Ya, meski sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024, peralihan asosiasi Martin Paes masih terganjal statuta FIFA. Martin Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 98. Garis keturunannya mengalir via neneknya yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, PSSI tidak menyerah dan melakukan banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS supaya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Perkembangan Martin Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang. Berbarengan semua, kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. Ya, Martin Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Artinya, PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Kami berharap begitu, apalagi Martin Paes sudah menjadi WNI dan telah lengkap semuanya. Kalau tidak ada celah, tidak diajukan ke CAS. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI. Ini kan harus berani, apapun mesti dilakukan, ucap Arya.